Puji nama Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat hari Natal ya, baru lewat satu hari kemarin. Merry Christmas buat kita semua. Dan puji Tuhan, kemarin acara Natal berjalan dengan baik. Setiap kita diberkati Tuhan. Dan kita akan memasuki dalam seminggu ke depan menyongsong tahun yang baru. Dan Tuhan sudah memberikan sebuah visi yang besar lewat gembala kita tempat ini, to walk with God in intimacy. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih sekali lagi Pak Gembala buat kesempatan pagi ini. Puji Tuhan, senang sekali bisa melayani Anda semuanya. Nah, saya akan kaitkan tentang intimacy with God, berjalan dalam keintiman bersama dengan Tuhan. Saya akan kaitkan dengan pesan Natal, sebab ini masih suasana Natal begitu ya. Bagaimana mungkin, apakah kita bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan di dalam keintiman? Nah, Bapak Ibu sekalian, yang kita mesti pahami adalah yang menginisiatifkan untuk memiliki hubungan yang baik bukan kita, tetapi Tuhan. Amin. Pribadi pertama yang mengingini memiliki hubungan yang intim dengan kita, dengan manusia, adalah Allah sebenarnya. Jadi Allah yang memulai, Allah yang berinisiatif, Allah yang menghendaki supaya Dia intim dengan kita sebetulnya. Sehingga setiap kita bisa intim dengan Tuhan kita. Amin. Nah, kita akan melihat satu bagian daripada firman Tuhan. Kita akan membaca satu bagian yang mungkin jarang kita baca. Kita akan buka dalam Matius. Bagaimana pesan Natal berbicara keintiman sebetulnya. Bagaimana Natal berpusat pada keintiman Allah dengan manusia, dan bagaimana sikap Allah melihat keadaan manusia ya. Kita melihat Matius 1 ayat 1 sampai 17. Dari sini kita akan melihat hati Tuhan yang ingin intim dengan manusia, apapun keberadaan kita sebetulnya. Saya akan khotbah dari silsilah Yesus Kristus, yang mungkin Anda jarang membaca ini, atau mungkin membaca tapi jarang kita merenungkannya, atau jarang kita mendengar khotbah tentang ini. Pagi ini saya akan coba buka buat saudara mengenai kebenaran di balik silsilah daripada Tuhan Yesus Kristus ya. Matius 1 ayat 1 sampai 17. Kita akan coba baca gantian. Saya akan baca ayat 1, kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian ayat yang kedua. Oke? Siap baca? Pagi ini siap? Siap bilang yes. Oke ya. Silsilah Yesus Kristus. Matius 1 ayat 1, demikian firman Tuhan. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron. Hesron memperanakan Ram. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Salomo memperanakan Rehabeam. Rehabeam memperanakan Abia. Abia memperanakan Asa. Usia memperanakan Yotam. Yotam memperanakan Ahaz. Ahaz memperanakan Hizkia. Hizkia memperanakan Manasye. Manasye memperanakan Amon. Amon memperanakan Yosia. Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Zerubabel memperanakan Abihud. Abihud memperanakan Eliakim. Eliakim memperanakan Azor. Eliud memperanakan Eleazar. Eleazar memperanakan Matan. Matan memperanakan Yakub. Sama-sama 17, 23. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Amin. Puji Tuhan. Jadi Matius
Alkitab mencatat ada dua silsilah ya yang dicatat oleh Matius dan oleh Lukas. Nah, saya ambil dari yang Matius. Nah, kita melihat Matius tentu menulis Alkitab ini dengan pimpinan Roh Kudus. Amin. Setiap orang yang menulis Alkitab, buku-buku dalam kitab suci semuanya dihembuskan, diinspirasikan oleh Roh Kudus, sehingga Allah yang menyetujui apapun yang ditulis oleh mereka, sebab Roh Kudus memegang hati dan tangan mereka untuk menulis setiap kata-kata, kalimat-kalimat, titik koma dan seterusnya. Nah, apa yang Matius tumpahkan dalam silsilah Tuhan Yesus ini menunjukkan bagaimana Allah sendiri berbicara pada kita semua, sikap Allah tentang manusia. Matius membuat dengan cukup bagus 14 ya. Ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, lalu 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Jadi 14. Sebenarnya nenek moyang Tuhan lebih daripada 14. Lebih daripada itu jumlahnya, ada lebih banyak daripada itu. Tetapi Matius memilih nama-nama tertentu dan oleh pimpinan Roh Kudus, Matius menuliskannya demikian caranya. Sehingga masuklah nama-nama ini semua ke dalam silsilah Tuhan. Nah, yang menarik adalah siapa-siapakah mereka yang masuk ke dalam silsilah Tuhan. Karena Tuhan ini bicara mengenai Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Ketika dia menjadi manusia, dia adalah raja di atas segala raja tetap. Dia adalah pribadi yang luar biasa, amin. Dan terus terang kalau kita berbicara mengenai silsilah nenek moyang kita, kalau kita tahu, misalnya kalau kita tahu kita punya nenek moyang, kakek kita atau nenek kita, atau kakeknya kakek kita atau neneknya kakek kita dan seterusnya, yang kelihatannya bukan orang baik-baik, saya mau tanya, Bapak Ibu malu nggak mengakuinya? Kalau kita punya orang tua jahat, orang tua kita misalnya tidak begitu baik kehidupannya, mungkin secara manusia ya, kita nggak mau diidentikan dengan itu. Kita akan diam-diam saja, secara manusia ya, betul nggak? Kita nggak mau hidup kita, nama baik kita terpengaruh oleh keluarga kita yang mungkin tidak begitu baik hidupnya. Contohnya seperti itu. Apalagi kalau ini adalah silsilah raja. Yang namanya raja, kalau saya penulis kitab Matius, saya akan sangat memilih orang-orang pilihan yang akan saya masukkan ke dalam silsilah daripada Tuhan saya, daripada raja saya. Saya nggak akan sembarangan. Dan saya percaya Matius juga nggak sembarangan menulisnya. Tetapi sekali lagi pimpinan Roh Kudus akhirnya membuka ini semua. Paling tidak ada 4 kategori manusia, ada 4 kategori orang yang Matius tuliskan di situ. Dan Roh Kudus memimpinnya demikian. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, misalnya ayat 1, ayat 2. Saya baca sekali lagi, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Kita tahu Daud, kita tahu Abraham ya. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Kita tahu Ishak, kita tahu Abraham, kita tahu Yakub, kita tahu Yehuda. Kemudian lompat ayat yang ke-6 misalnya. Isai memperanakan Raja Daud. Kita tahu siapa Isai dan kita lebih tahu lagi siapa Daud. Kemudian ayat 8 misalnya, Asa memperanakan Yosafat. Kita tahu Yosafat, salah satu raja terbaik bagi bangsa Israel. Nah, kelompok yang pertama yang masuk ke dalam kategori daripada silsilah Tuhan kita adalah kelompok pahlawan-pahlawan iman. Kelompok pahlawan-pahlawan iman. Orang yang punya reputasi luar biasa, dicatat di Alkitab, ada sejarahnya, ada kisahnya, kita bisa membaca berulang kali. Kita tahu ada cerita Abraham, kita tahu ada cerita Ishak, kita tahu ada cerita Yakub, ada cerita Daud, ada cerita Yosafat. Ini kelompok pertama yang Matius masukkan ke situ, saudara. Kelompok pertama tentu tidak mendapatkan masalah apapun. Setiap orang senang disebut anak Abraham. Setiap orang senang disebut anak Daud. Setiap orang senang disebut sahabat Yosafat. Setiap orang senang, betul, disebut teman Ishak. Amin. Teman Bapak Gembala ya. Setiap orang senang, sebab ini adalah nama-nama besar di Alkitab. Nama-nama baik. Saya rasa ini cocok untuk masuk dalam silsilah daripada Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Tetapi silsilah Tuhan tidak stop di situ. Masuk ke dalam kategori yang kedua. Kategori yang kedua, misalnya ayat yang keempat. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Siapakah Ram?
Siapakah Aminadab? Siapakah Nahason? Siapakah Salmon? Siapakah mereka? Misalnya ayat yang ke-11, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya. Siapakah Yekonya? Ayat ke-9 di sana ke atas sedikit, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia. Tidak begitu banyak cerita mengenai Ram, Abinadab, Nahason, Salmon, Yotam, Ahaz, Yosia, Yekonya. Tidak banyak cerita mengenai tokoh-tokoh yang kita sebut tadi. Belum lagi nama yang lain. Ayat yang ke-12, sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub. Siapakah nama-nama yang saya sebut tadi? Sealtiel, Abihud, Eliakim, Azor, Zadok, Akim, Eliud. Siapakah mereka? Mereka bukan siapa-siapa karena tidak banyak cerita di Alkitab. Hanya nama disebut sekali dua kali, setelah itu selesai, tidak ada ceritanya. Kalau Abraham ada banyak pasal, kalau Daud ada banyak buku membahas. Tapi nama-nama yang saya sebut tadi, mereka orang biasa-biasa saja, bukan pahlawan iman, bukan orang jahat. Orang yang biasa-biasa saja, yang gak banyak ceritanya. Kelompok pertama orang yang luar biasa, Abraham, Ishak, Yakub, Daud, Yosafat, luar biasa. Kelompok kedua biasa-biasa saja, Sealtiel, Nahason, Salmon, ini biasa-biasa saja. Ini dimasukkan ke dalam silsilah daripada Tuhan Yesus. Oke, dua kelompok masih nggak ada masalah sebetulnya. Kelompok pahlawan iman, kelompok biasa-biasa saja, bukan orang jelek, bukan orang jahat, masih nggak ada masalah. Tetapi kemudian Matius menuliskan ayat yang ketiga, Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Anda tahu siapa Tamar? Ayat yang kelima, Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Anda tahu siapa Rahab? Tamar dan Rahab adalah pelacur. Ini silsilah Tuhan di atas segala Tuhan. Silsilah raja di atas segala raja. Tuhan Yesus yang sangat kita hormati, yang sangat kita junjung tinggi. Salah satu atau salah dua nenek moyangnya adalah pelacur. Mohon maaf ya, kalau Bapak Ibu punya nenek moyang pelacur, mau ngaku apa enggak? Mohon maaf tuh. Kita bukan siapa-siapa, tapi mungkin kita bisa merasa malu. Ini Tuhan Yesus, Dia tidak merasa malu. Itu yang saya aneh. Dan 2000 tahun tercatat, sampai hari ini kita membaca, salah satu nenek moyang daripada Tuhan adalah pelacur. Pelacur bukan orang jahat. Pelacur bukan orang jahat, tapi perbuatannya tidak baik, gitu aja. Dia bukan orang jahat ya, dia tidak mencuri siapapun, dia nggak nyolong apapun ya, dia nggak om telolet om ya, dia nggak memaksa siapapun, tetapi dia punya profesi tidak begitu baik. Saya katakan ini adalah orang-orang baik dengan reputasi gelap. Ini orang-orang yang baik dengan reputasi gelap, saudara. Tamar dan Rahab ini orang baik, cuma pekerjaan mereka, reputasi mereka membuat nama mereka jadi gelap. Dan Yesus memasukkan oleh pimpinan Roh Kudus lewat tulisan Matius menjadi bagian daripada silsilah genealogi daripada Tuhan kita. Yang ketiga mulai bermasalah, yang keempat lebih bermasalah, saudara. Ayat yang ketujuh, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia. Saudara, Abia adalah salah satu raja terjahat di Israel. Kemudian ayat yang ke-10, Hizkia memperanakan Manasye. Manasye pun adalah salah satu raja terjahat di Israel. Kedua raja ini memiliki banyak berhala, menyembah dewa, bahkan mereka mengorbankan anak laki-laki mereka ke dalam api, dikorbankan anak-anak yang mereka sayangi sebagai sebuah persembahan terbaik mereka bagi dewa-dewa yang mereka sembah. Ini adalah raja yang jahat. Abia dan Manasye adalah raja yang sangat jahat di Israel. Tetapi Yesus sama sekali tidak malu mengakui bahwa Manasye dan Abia adalah bagian daripada nenek moyang. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa Tuhan mengizinkan atau Roh Kudus mengizinkan Matius mencatat demikian rupa? Ini menunjukkan bahwa 4 kategori ini akan ada di tengah-tengah umat manusia sampai hari ini. 4 kategori manusia ini akan ada dalam keanekaragaman kehidupan manusia di dunia hari ini. Bahkan
empat hal ini bisa masuk silih berganti dalam setiap kehidupan kita. Terkadang iman kita seperti Abraham. Terkadang semangat kita seperti Daud. Kadang-kadang kehidupan kita begitu fit rohaninya, seperti tokoh-tokoh iman. Ini habis Natal, masih fit, amin? Habis Natal 25 Desember, masih fit. Oh, rohani kita top of the top, mantap banget. Tapi siapa yang bisa jamin kita akan tetap top of the top? Dalam pengalaman kehidupan iman saya pun kadang-kadang kita bisa meluncur jatuh, betul? Kadang-kadang kita bisa ke bawah, kadang-kadang bisa ke atas. Kadang-kadang bisa semangat, kadang-kadang kita bisa hilang semangat. Kadang-kadang kita bisa rajin doa, kadang-kadang kita bisa malas doa. Kadang-kadang kita bisa rajin baca firman Allah, kadang-kadang kita bisa malas-malasan baca firman Allah. Betul apa enggak? Kadang-kadang iman kita seperti Daud, rohani kita seperti Abraham. Tapi kadang-kadang kita juga seperti Salmon dan Nason. Bukan siapa-siapa, enggak buat baik, enggak buat jahat juga. Adem-adem aja, suam-suam kuku, biasa-biasa aja. Kadang-kadang kita bisa begitu. Kadang-kadang kita bisa jatuh seperti Rahab dan Tamar. Jatuh ke dalam perselingkuhan. Mungkin bukan jasmani, tapi rohani sering kita lakukan barangkali. Tuhan ya, hantu ya. Haleluya ya, halelupa ya. Gitu ya. Wah, menabur ya, boros juga iya. Menyumbang Natal ya, beli tas mahal juga iya, misalnya ya. Ya kalau punya uang nggak apa-apa. Yang masalah kalau nggak punya uang maksa. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita bisa up and down. Kadang-kadang bisa jahat juga. Seperti Manasye dan Abia. Berbuat dosa dengan sengaja, dengan sadar, menikmati dosa dengan sadar, dengan sengaja. Kita tahu Tuhan tidak berkenan, tapi kita tetap melakukannya. Dalam kelemahan iman kita kadang-kadang, mungkin saja. Bisa saja anak Tuhan jatuh. Siapa bisa jamin di sini nggak akan jatuh dalam dosa? Ada? Serohani-rohaninya kita, tidak ada jaminan kita bisa tetap kuat, saudara, kecuali Tuhan menguatkan kita. Makanya inisiatif untuk berbuat intim tidak kembali ke dalam hati kita, tapi ke dalam hati Allah. Kenapa Allah memasukkan 4 kategori ini? Karena Allah ingin berhubungan dengan begitu dekat dengan setiap kelompok manusia. Dan setiap kita, entah kita ada di atas atau di bawah, setiap kita diterima oleh Tuhan. Keintiman hanya bisa terbuka, keintiman hanya bisa terjadi kalau kita percaya Tuhan menerima kita apa adanya. Amin. Tuhan gak hanya terima kita waktu kita baik-baik saja. Tuhan bahkan terima kita waktu kita tidak baik. Bukan berarti kita boleh tidak baik, tapi siapa bisa jamin kita akan tetap baik-baik saja. Saya percaya, saudara, setiap kita punya titik lemahnya masing-masing. Setiap kita punya titik dosanya masing-masing. Setiap orang akan jatuh dalam kesalahan yang sama berulang-ulang kali, umumnya. Pada titik yang sama kita tahu kita bisa jatuh di situ. Karena setiap orang begitu unik. Dia akan kuat pada satu sisi, dia akan lemah pada sisi yang lain. Dia akan kuat pada satu dimensi kehidupan, tapi dia bisa lemah pada dimensi kehidupan yang lain. Tidak ada manusia yang sangat kuat sampai nggak punya kelemahan. Tidak ada manusia yang begitu lemah sampai nggak punya titik yang kuat. Setiap kita ada titik atas dan ada titik bawahnya. Tetapi sekali lagi Tuhan berkata, apapun keberadaanmu, aku bisa merangkul itu semua. Amin. Karena lewat silsilahku, aku sudah menunjukkan, aku tidak malu mengakui keberadaan setiap orang yang aku kasihi. Ini membuka sebuah pintu buat kita, bahwa keintiman kita dengan Tuhan dimulai dari penerimaan Tuhan tentang kehidupan kita. Keintiman kita dengan Tuhan hanya bisa terjadi ketika Tuhan membuka tangannya bagi kita, dan kita bisa datang kepada Tuhan. Kalau kita kuat, kita bisa persembahkan kekuatan kita bagi Dia. Kalau kita lemah, kita bisa meminta kekuatan Tuhan untuk menguatkan setiap kehidupan kita. Maka sepanjang 2017 yang akan datang, kita tahu hidup kita akan penuh dengan gejolak dan gelombang. Kadang kita bisa up, kadang kita bisa down. Kadang kita bisa seperti Abraham, kadang kita bisa seperti Tamar dan Rahab. Kadang kita bisa seperti Salmon dan Nason. Kadang-kadang kita seperti Manasye dan Abia. Tetapi apapun yang terjadi, Bapak Ibu sekalian, satu hal kita mesti ingat. Yesus tetap mengasihi kita semua. Dan Dia tetap ingin berbuat intim dengan kita. Dia ingin berhubungan intim dengan kita. Dia ingin berada dalam keintiman dengan kita. Dia ingin dekat dengan setiap kehidupan kita. Amin. 2017 adalah sebuah kesempatan yang baru menurut saya. Tuhan selalu memberikan second chance dalam setiap kehidupan kita. Dan kita percaya tahun demi tahun akan jadi tahun yang lebih baik buat setiap kehidupan kita. Amin.
Karena kita akan melihat satu bagian ayat lagi untuk memasuki 2017 ini. Lukas 13 ayat 6, 7, 8, dan 9. Masih berkaitan dengan Natal juga. Mengapa Yesus harus datang dalam dunia ini? Ya karena Tuhan ingin intim dengan kita, amin. Saya baca buat kita semua. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah ia. Setiap manusia, keturunan Adam dan Hawa, setiap kita ditentukan untuk binasa. Ayat 6, ayat 7. Tidak bisa berbuah ketika Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Mereka berada dalam keadaan tidak bisa berbuah lagi, sebab sudah kehilangan kemuliaan Allah. Mereka sudah tidak punya lagi kemampuan untuk bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Sehingga Allah ingin berkata, karena manusia tidak bisa berbuah, lebih baik ditebang, dibinasakan. Tetap ayat 8 dan 9. Jawab orang itu, Tuhan, biarkan dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekeliling dan memberi pupuk kepadanya. Ini berbicara mengenai second chance. Ketika Natal tiba, Yesus datang ke dalam dunia. Yesus berkata, Bapa, jangan engkau hukum dahulu. Aku akan menggarap satu kali lagi. Dan biarkan lewat kelahiranku, kematianku, dan kebangkitanku, mudah-mudahan tahun depan akan berbuah kembali. Amin. Tuhan memberikan kesempatan. Natal berbicara second chance. Orang seburuk Manasya dan Abia pun mendapatkan kesempatan yang baru lewat Kristus Yesus. Orang baik dengan reputasi jahat pun, seperti Tamar dan Rahab, memiliki kesempatan kedua lewat Kristus Yesus. Tuhan tidak akan binasakan, Tuhan tidak akan tebang di depan, tetapi lewat Natal, lewat kelahiran Yesus dalam dunia ini, Tuhan memberikan kesempatan yang baru. Bukan hanya kepada orang seperti Abraham, Ishak, Yakub, Daud atau Yosafat. Bukan kepada orang seperti Salmon, Nahason, dan sebagainya. Tetapi kepada orang-orang yang Tamar, Rahab, Manasye, Abia. Tuhan kasih kesempatan yang baru. Bahkan buat setiap kita pun di tempat ini, 2017 adalah sebuah second chance untuk kita bisa menghasilkan lebih banyak buah. Dari bawah kehidupan kita naik ke atas. Dari kehidupan yang begitu jahat, terbuang, terhina, terpisah dari Allah karena dosa. Natal, Yesus datang menebus hidup kita semua. Kita bertumbuh dari keadaan rohani seperti Manasya dan Abia, naik mungkin pada tahap seperti Tamar dan Rahab. Tapi kita nggak mau stop di situ. Kita mau berbuah lebih lagi. Kita mau naik seperti Nason dan Salmon misalnya. Kita nggak mau stop di situ. Kita mau naik lebih tinggi lagi, seperti Abraham, Daud, Yosafat. Tahun demi tahun yang Tuhan kasih kepada kita adalah sebuah kesempatan untuk kita bisa berbuah lebih banyak lagi. Dan satu hal yang pasti, berbuah hanya bisa terjadi jika kita intim dengan Tuhan kita. Amin. Sebagaimana suami istri hanya bisa menghasilkan keturunan ketika mereka intim bersama-sama. Kita pun hanya bisa menghasilkan buah-buah yang baik dari Tuhan ketika kita intim dengan Tuhan. Dan keintiman dimulai dengan Allah kepada kita. Dimulai dengan inisiatif Allah yang datang kepada kita. Sejak hari Natal 2000 tahun yang lalu, Dia datang buat kita. Dia datang ketika kita masih berdosa. Dia datang ketika kita masih terhilang. Sekarang setelah kita ditebus menjadi anak-anak Allah, jangan kita kembali kepada dosa lagi. Lebih intim, lebih dekat dengan Tuhan, supaya mungkin tahun depan berbuah lebih banyak. Amin. Katakan sama-sama, tahun depan berbuah lebih banyak. Tahun depan lebih intim lagi dengan Tuhan. Tahun depan lebih baik lagi. Amin. Oleh karena itu saya tutup dengan sebuah kalimat. Tuhan tidak pernah
give up dengan kita. Tuhan tidak pernah menyerah dengan kita. Dia tahu keberadaan kita. Dia tahu keadaan kita. Dia tahu baik, buruk, lemah, kurang, naik, turun, atas, bawah, semuanya. Dan dia berkata, aku mengasihimu. Aku ingin dekat dengan engkau. Maka buat setiap kita yang mengerti akan hal ini, kita tidak punya jalan lain selain kita pun kembali kepada Tuhan. Lebih intim lagi, lebih dekat lagi, dan alami tahun demi tahun bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan berkati kita semua pagi ini. Tundukkan kepala kita semua, kita akan doa sama-sama.